Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Dewan Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Cilacap, dan kepada para siswa yang saya sayangi, saya banggakan, dan saya harapkan sebagai generasi penerus yang handal. Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita tak mampu satu kali pun untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia khususnya. Dan rahmat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini ada kegiatan Kresta Mandala Bakti, yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan ceramah tentang keagamaan. Maka saya juga berbangga hati kepada para panitia, bahwa panitia salah satunya telah mengapresiasikan kepada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam SMA Negeri 1 Cilacap, dan juga ikut membantu untuk merealisasikan visi, untuk membantu mewujudkan visi SMA Negeri 1 Cilacap, yaitu religius, ya, khususnya pada kesempatan ini adalah visi yang religius. Sebab SMA 1 adalah yang mempunyai visi religius, nasionalis, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang oleh panitia saya dikasih judul Natural Charm of the Sea. Kalau dibahasakan menurut bahasa saya adalah pesona alam laut, ya, pesona alam laut. Nah, itu judul yang menurut kegiatan-kegiatan kerohanian sering tidak muncul atau jarang sekali muncul. Maka saya akan mencoba-coba untuk menggabungkan antara, kalau Rima sering menggunakan istilah tadabbur alam. Nah, ini mungkin tadabbur alam yang ditadaburi adalah laut. Apa itu tadabbur? Berangan-angan untuk menikmati alam dan selalu ingat kepada Allah bahwa alam itu adalah di dalamnya Allah yang menciptakan, Allah yang membuatnya. Para siswa Dewan Guru
yang saya hormati, pada kesempatan ini yang pertama bahwa kalau tadi saya membaca ayat Allah menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, itu merupakan tanda-tanda kebesarannya ayat Allah bagi siapa yang mampu bahwa menyatakan dan memikirkan bahwa itu adalah kebesaran Allah, liulil albab, tentunya bagi orang yang punya pikiran atau bagi orang yang berakal. Nah, di dalam ayat kalau kita pelajari bahwa ayat Allah itu ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat Allah yang diucapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ayat kauliyah, yang wujudnya adalah Al-Quran yang kita pelajari, kita baca, kita perdalam maknanya. Ada ayat kauniyah. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Kauniyah itu kalau diartikan tanda kebesaran Allah yang berupa keadaan atau alam. Nah, antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, perintah Allah pertama wahyunya turun adalah Iqra. Iqra itu membaca. Bisa membaca tulisan karena hubungannya dengan ayat qauliyah, bisa membaca alam karena hubungannya dengan ayat kauniyah. Semuanya menakjubkan kalau kita pelajari secara mendalam. Dan tidak mungkin ada orang berpendapat ada Tuhan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa, guru, dan karyawan yang saya hormati, ada ayat qauliyah, ayat yang diucapkan, yang umat Islam masih banyak yang belum mampu untuk menggali ayat qauliyah itu. Kadang-kadang kita umat Islam baru mampu membaca saja, membaca yang belum mengarah kepada makna isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Masih banyak umat Islam terutama di wilayah kita Indonesia yang belum mampu untuk menggali ayat qauliyah. Ayat-ayat yang terucap. Kemudian ayat kauniyah pun demikian. Ada yang belum mampu, ada yang sudah agak mampu, ada yang kemampuannya melebihi atau lebih dalam lagi. Kita membaca ayat kauniyah. Ada pesona langit misalkan. Kalau bahasa dalam bahasa kita adalah kita akan tadabbur alam langit misalkan. Dalam satu ayat disebutkan walaqad ja'alna fis sama'i burujan fazayyannaha linadhirin walaqad ja'alna fis sama'i burujan, dan sungguh kami telah menciptakan atau menjadikan fis sama'i di langit burujan, gugusan bintang-bintang. Wazayyannaha, dan kami menghiasnya linadhirin, bagi orang-orang yang memandangnya. Ini kalau kita lihat dari luar, kita hanya melihat tanpa berpikir bahwa langit itu kalau kita pandang adalah indah. Karena oleh Allah dihiasi dengan burujan, gugusan bintang-bintang. Ada satu ayat lagi,
Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunya bizinatil kawakib dengan perhiasan-perhiasan bintang-bintang. Ini kalau kita membaca secara lahiriah saja tentang langit, betapa keindahan langit diciptakan sedemikian indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat Allah menandakan kalau bintang itu ada, kalau langit itu ada, berarti ada yang mengadakan bintang, ada yang mengadakan langit. Siapa yang mengadakan bintang dan mengadakan langit itu pasti ada karena bekasnya ada. Maka sering kita sebut dengan kausa prima. Penyebab utama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dilihat secara membacanya hanya membaca dengan mata, membacanya hanya membaca dengan sekilas, akan tetapi kalau dibaca secara dalam, bahwa langit itu adalah lapisan yang berada di luar bumi. Ada bentuknya berupa atmosfer misalkan. Di dalam atmosfer ada gelombang elektromagnetik misalkan. Sehingga dengan langit itu, bagi ulil albab, bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau mendalami apa yang ada di langit, maka akan menimbulkan kekayaan yang luar biasa. Manusia bisa menciptakan TV misalkan, radio misalkan, ada telegram misalkan, ada HP sekarang misalkan. Itu adalah karena kekayaan langit yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga tanpa saluran langsung kita bisa berkomunikasi di dunia ini. Di Cilacap bisa berkomunikasi dengan orang Amerika, dengan orang Meksiko, dan seterusnya. Itu karena apa? Allah ciptakan sarana ini, kemudian manusia mampu untuk membuat satelit, mampu untuk membuat HP, dan seterusnya. Ini kekayaan yang luar biasa. Berapa tak terhitung. Ya. Dengan adanya langit, manusia pun menjadi berpikir bagaimana transportasi langit ini. Kalau misalkan melempar batu dengan kecepatan sekian, umpamanya bisa batu itu bisa terbang. Kenapa? Karena didorong dengan kekuatan dan kecepatan sekian. Maka manusia akan berpikir, bagaimana kalau kita membuat pesawat misalkan yang didorong dengan kekuatan sekian, kemudian kecepatan sekian sehingga pesawat itu bisa terbang. Maka terciptalah pesawat sebagai transportasi umat manusia. Betapa dahsyat Allah menciptakan ini semuanya untuk manusia. Para siswa yang berbahagia, ini adalah kekayaan alam berupa langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang lemah, bukan Tuhan yang diciptakan. Tuhan itu adalah yang menciptakan. Tidak ada Tuhan yang diciptakan. Tuhan itu pencipta. Namanya Kholik, bukan makhluk. Maka tatkala itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dijadikan Tuhan. Berhala misalkan ciptaan manusia, manusia diciptakan oleh Allah. Pohon misalkan pohon diciptakan oleh Allah. Gunung misalkan gunung diciptakan oleh Allah. Maka tidak mungkin ada gunung menjadi Tuhan. Ada pohon menjadi Tuhan. Ada patung menjadi Tuhan.
Ada manusia menjadi Tuhan yang ciptaan Allah. Ini tidak mungkin. Para siswa yang berbahagia, semuanya bagi ulil albab yang mempelajari ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah yang bentuknya kauniyah alam maupun bentuknya kauliyah. Itu adalah merupakan mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam langit, ini sekedar pembuka. Kemudian ada pesona bumi. Bumi oleh Allah pun dihias agar manusia bisa menikmati. Tatkala manusia menikmati, tujuan utamanya adalah agar manusia itu mau berpikir bahwa dirinya itu makhluk yang diberikan oleh Allah, ciptaan-ciptaan yang maha dahsyat. Para siswa yang berbahagia, ada pesona bumi. Satu ayat saya sampaikan, wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshil layla an-nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa huwa, dan Allah allazi, zat atau yang maddal ardo, yang membentangkan bumi, wa ja'ala fiha rawasiya, dan menjadikan di dalam bumi itu gunung-gunung, rawasiya, wa anharo, dan sungai-sungai, wa min kulli samaroti, dan dari semua buah-buahan, ja'ala fiha zawjaini itsnaini, Allah menjadikan di dalamnya berpasang-pasangan. Yughshil lailan nahar, yughshil laila, malam Allah menutup ya dengan siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Wa huwallazi, dan dia Allah yang membentangkan bumi dan menjadikan di dalam bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Gunung itu adalah keindahan, dan fungsinya oleh Allah juga dijadikan fungsi sebagai pengokoh bumi, agar bumi tidak mudah tergoncang, agar bumi tidak mudah tergeser. Maka oleh Allah dikasih patok, dikasih tancapan yang namanya gunung. Dipandang indah, dipandang menyejukkan, bahkan kalau didekati pun udaranya adalah udara yang sejuk. Wa anharun, dan di gunung-gunung itu sebagai sebagai hilir daripada anhar atau sungai. Wa min kulli samaroti ja'ala fiha zawjayn itsnaini, dan Allah di bumi ini pun menjadikan buah-buahan. Semuanya itu berpasang-pasangan. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang ada yang asam, ada yang manis, ada yang sepet misalkan, dan seterusnya. Itu berpasang-pasangan Allah ciptakan. Ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam, ya, itu berpasang-pasangan. Ditutupkannya malam dengan siang dan siang dengan malam. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang demikian ini tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya bisa dinikmati, hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang mau berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa yang berbahagia, maka mari kita mencoba untuk
melirik tentang pesona alam. Pesona alam yang ada di laut atau pesona alam Indonesia begitu. Apa itu charm atau apa itu pesona? Yang diartikan adalah daya tarik atau daya pikat. Atau pesona alam itu bisa diartikan adalah segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang, dan kekuatannya, contoh alam sekeliling, dan seterusnya. Jadi pesona alam yang kita ada terutama di Indonesia adalah daya tarik atau daya pikat segala yang ada di langit dan bumi di Indonesia kepada yang menikmatinya. Yang menikmatinya adalah orang-orang yang mau berpikir tentunya. Kalau tidak mau berpikir, tidak mungkin akan bisa menikmatinya. Para siswa yang berbahagia, ini pesona bumi. Bumi ini pun kalau dikaji, kalau kita pelajari dengan sesungguhnya adalah untuk manusia. Yang secara kasat mata misalkan buah-buahan, misalkan pepohonan, akan tetapi ada kekayaan yang luar biasa yang ada di dalam bumi. Ada gas ada di dalam bumi, ada emas ada di dalam bumi, ada mineral ada di dalam bumi. Itu siapa yang akan menggali itu? Tentu adalah la ayatil liqaumi yatafakkarun. Tanda kebesaran Allah ini akan bisa dibaca oleh orang-orang yang mau berpikir. Sebab wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Iqra, membaca. Membaca itu bukan hanya dengan mata, akan tetapi dengan teknologi. Kita baca alam ini karena alam ini seluruhnya untuk manusia. Tentu difungsikan. Karunia-karunia Allah yang ada di bumi ini difungsikan, bukan dirusak. Kadang ada manusia yang menambang sesuatu, begitu ditambang habis apa yang diambil, ditinggal begitu saja, maka bumi akan menjadi rusak. Dan kerusakan ini juga yang menimpa adalah yang akan tertimpa pertama adalah manusia. Kemudian makhluk-makhluk yang lain, binatang misalkan. Para siswa yang berbahagia, kita masuk kepada natural charm of the sea, pesona alam yang ada di laut. Yang pertama, saya akan membaca satu ayat tentang natural charm of the sea. Ya. Pesona alam yang ada di laut, ada satu ayat. Nanti akan saya menyampaikan sedikit. Ada laut dalam, ada laut yang biasa diarungi oleh manusia atau laut dangkal. Para siswa yang berbahagia, satu ayat menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kadzulumatin fi bahril lujiyyi yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaruha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini sebetulnya kritikan Allah kepada orang kafir. Bahwa orang kafir itu hidupnya seperti menikmati atau melihat alam fata morgana. Artinya apa? Bahwa orang kafir itu ketika berbuat, ketika beramal, ketika menyampaikan harta bendanya,
itu mereka menganggap bahwa harta bendanya, perbuatan baiknya itu, memberinya kepada orang lain, menolongnya kepada orang lain, itu akan menjadi amal yang baik di sisi Tuhan. Akan tetapi karena dasarnya kekafiran, maka tidak ada amal yang bisa meringankan beban mereka nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti fata morgana, kelihatannya ada air dan dahaga ingin minum, setelah didekati malah tidak ada air. Atau diistilahkan oleh Allah, au kadzulumatin fi bahrin, seperti kegelapan, ya, seperti kegelapan yang ada di laut. Au kadzulumatin fi bahri lujiyi yakhshahu maujun. Laut yang mana? Lujiyin, laut yang dalam. Yakhshahu, meliputinya, apa maujun itu ombak. Min fauqihi, di atasnya. Maujum min fauqihi sahab. Para siswa yang berbahagia, di laut dalam sana oleh Allah diibaratkan bahwa orang kafir yang beramal, walaupun itu amalnya baik, sedekah miliaran rupiah, bahkan membuat pondok pesantren, membuat masjid misalkan, tapi dasarnya adalah kafir, amal itu adalah seperti au kadzulumatin fi bahri lujiyin, seperti gelapnya di dalam laut yang dalam, yakhshahu maujun, yang meliputinya maujun, ombak, min fauqihi maujum min fauqihi, ada ombak di atas ombak. Apa di atas ombak? Ada sahabun, seperti mendung. Zulumatun, gelap gulita. Ba'duha fauqu ba'din, di antara sebagiannya kepada sebagian yang lain. Pokoknya di dalam kedalaman laut misalkan yang sampai mencapai 400 meter ke bawah, itu sudah kazulumatin fi bahri lujiyin. Ada gelap gulitannya melebihi gelap gulitannya malam. Bahkan digambarkan idza akhraja yadahu, tatkala mengeluarkan tangan misalkan di kegelapan laut itu, lam yakad yaroha, maka hampir sama sekali tidak bisa melihat. Wa man lam yaj'alallahu lahu, dan siapa yang telah menjadikan waman lam yaj'al, waman, dan barang siapa yang tidak menjadikan Allah lahu untuknya nurun, cahaya, famalahum min nur, maka tidak ada baginya dari cahaya. Orang kafir itu kalau beramal itu tidak ada fungsinya sama sekali. Tidak ada fungsinya sama sekali. Bahkan seperti amal itu tertelan dalam laut yang sangat dalam, yang di dalam laut yang sangat dalam itu tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, jadi amalnya tidak ada fungsinya sama sekali. Para siswa yang berbahagia itu kalau gambaran Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah tentang orang kafir yang beramal. Akan tetapi kok bisa ada cerita yang demikian? Informasi yang demikian, ada laut dalam, bahkan Nabi Muhammad itu belum pernah melakukan penelitian seperti ini. Nah, ini adalah murni informasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini pasti bukan manusia yang memberikan sesuatu. Fenomena kelautan yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai laut dalam, atau sering disebut dengan deep sea,
adalah sebagian dari laut yang sangat gelap. Ini saya sampaikan, pada tahun 2010 ada para peneliti dari Indonesia dan Amerika bekerja sama dalam mengungkap misteri deep sea, misteri laut dalam di perairan Sangih, Talut. Kemudian ekspedisi ini disebut sebagai Indeks Satal 2010. Apa yang ditemukan ekspedisi ini telah mengungkap tentang lapisan kegelapan di laut dalam, kehidupan hewan dan tumbuhan di dalam kegelapan, di bawah laut ada gunung-gunung berapi yang menyemburkan panasnya. Mungkin keberadaan gunung api ini merupakan sumber mineral dan sumber energi baru di masa yang akan datang. Ini bisa kita lihat bahwa Muhammad mendapatkan informasi tentang laut dalam ini, kemudian ada yang meneliti. Penelitiannya pun baru-baru saja. Ini orang yang membaca namanya. Penelitian ini adalah namanya membaca. Dalam perintah Allah ada ikro, bacalah. Ikro, bacalah. Bukan hanya sekedar membaca secara lisan, tapi dibaca dengan akal pikiran. Laut ini dibaca oleh peneliti, ternyata benar adanya bahwa di dalam laut kegelapan itu ada ombak, di dalam laut kegelapan itu ada gurun berapi, di dalam laut kegelapan itu juga ada makhluk yang oleh Allah diberikan cahaya untuk untuk kelengkapan kehidupan makhluk itu. Di dalam kegelapan ada ikan yang bercahaya. Dan juga di dalam kegelapan ternyata dalam laut itu ada dilapisi dengan ombak-ombak. Bukan hanya satu lapis, di lapis yang terdalam ada ombak, di atasnya ada ombak lagi, di atasnya seperti ada awan yang sangat gelap. Ini setelah diteliti oleh peneliti yang mampu membaca alam, ternyata ada. Dan Nabi Muhammad belum pernah mengadakan penelitian. Pada masa itu belum ada penelitian tentang laut dalam. Tapi Nabi Muhammad sudah diberikan informasi bahwa di dalam laut ada laut dalam. Digambarkan orang kafir yang beribadah itu seperti tenggelam, tidak ada sisanya atau tidak ada bekasnya sama sekali. Tanpa adanya penelitian, seseorang hanya mampu melihat gelombang di permukaan laut ini. Mustahil seorang mampu mengamati keberadaan gelombang internal atau gelombang dasar laut. Ya. Akan tetapi dalam surat An-Nur yang saya baca tadi, Allah mengarahkan perhatian kita pada jenis gelombang yang terdapat dalam kedalaman samudra. Sungguh ini fakta. Ya, sungguh ini fakta yang baru saja ditemukan. Para ilmuwan memperlihatkan sekali bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Allah yang berfirman, bukan Muhammad yang berfirman, tapi Allah yang berfirman. Maka keyakinan mana lagi, bukti apa lagi yang engkau orang kafir dustakan bahwa Al-Quran bukan firman Allah? Ini menjadikan pegangan bagi kita generasi muda bahwa sebelum sebelum ada penelitian sudah ada cerita tentang laut dalam. Nabi bukan seorang peneliti. Tidak mungkin Nabi meneliti yang sedemikian hebat ini. Peralatannya belum ada.
Teori belum tercipta, cuma informasi secara global diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kita tidak yakin dengan seyakin-yakinnya tentang kebenaran Al-Quran, bahwa ada informasi dari Al-Quran diteliti dengan dibaca oleh manusia yang mampu, ternyata kebenarannya itu terjadi. Ini bukan ucapan manusia, ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tak kala dibaca ayat-ayat Allah, orang itu pasti akan tambah keimanannya kalau bisa meresapi. Kalau hanya sekedar membacanya tidak bisa meresapi, ya kemungkinan ya belum sampai kepada zadathum imana. Tapi ini ciri orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kala dibaca ayat-ayat Allah tambah imannya. Nah, kalau yang dibaca ayat ini tidak tambah imannya, itu berarti membacanya tidak tahu maksudnya. Para siswa yang berbahagia, ini laut dalam, atau sering disebut dengan bahasa Cilacapnya itu deep sea, laut dalam. Para siswa yang berbahagia, kemudian ada kekayaan di dalamnya. Kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang mampu untuk menggali kekayaan itu, untuk mencari karunia Allah di laut dalam ini. Ya Allah, tentu kita sebagai manusia, sebagai orang yang berpikir, sebagai orang-orang yang terpelajar, tidak mungkin akan kita mengingkari bahwa ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin kita semuanya setelah menggali ini, mempelajari ini, imannya tidak bertambah. Pasti imannya bertambah bagi orang-orang yang memang ada hidayah di dalam dirinya. Hidayah juga penting sekali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita yang hidupnya jauh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepercayaan Islam dan untuk beriman kepadanya, sehingga kita sempat untuk mendengar ayat ini. Itu hidayah dari Allah. Sebab tanpa hidayah dari Allah kita tidak akan bisa hal yang demikian ini. Orang kafir tetap kafir saja walaupun sudah mempelajari ayat ini dan sudah mengetahui bahwa itu bukan kalam Muhammad, bahwa itu bukan ucapan Muhammad, tapi kalam Allah. Tapi dasar tidak mendapatkan hidayah, mereka tetap kafir, mereka tetap tidak mau percaya. Naudzubillah min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan diberi hidayah oleh Allah. Maka semakin mempelajari ayat Allah, semakin dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kekayaan laut, ada pesona laut yang kita lihat tampak mata, atau laut-laut yang dangkal. Tapi ingat bahwa laut, pesona-pesona yang menyihir kita menjadi tertarik kepada ciptaan Allah, jangan digunakan untuk maksiat, tetap untuk tadabbur alam. Begitu melihat alam, akan merasa betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menciptakan yang semacam ini. Untuk siapa ini diciptakan? Untuk manusia. Para siswa yang berbahagia, ada satu ayat yang menceritakan tentang laut yang kita alami, yang kita tampak bisa melihat tanpa menggunakan alat sesuatu. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu. Wa huwa, dan dia, allazi zat, atau yang sakhoro
sakhoro menundukkan al-bahro laut. Litakulu supaya makan kamu sekalian minhu darinya, dari laut, lahman daging torian yang segar. Watas takhriju dan supaya mengeluarkan, supaya kamu mengeluarkan, kamu mengambil minhu dari laut itu khilyatan perhiasan. Talbasunaha yang kalian memakainya. Watarul fulka, wataro dan kalau kamu sekalian melihat al-fulka pada bahtera, kapal pesiar, kapal nelayan, kapal yang membawa barang, ya, mawakhiru berlayar di fihi di laut, walitabtaghu min fadlihi dan agar kalian mencari dari karunia-Nya atau karunia Allah yang ada dalam laut, wala'allakum tashkurun agar kamu sekalian bersyukur. Para siswa yang berbahagia, wa huwallazi sakhkhorul bahra litakulu minhu lahman thoriyya. Wa huwallazi dan Allah telah menundukkan, telah menciptakan dan menundukkan litakulu minhu lahman thoriyyan, menundukkan dan menciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Supaya apa manusia itu? Litakulu lahman thoriyyan, utamanya karena manusia butuh makan. Baru setelah makan akan berpikir, baru setelah makan akan menggunakan akalnya untuk mengkaji laut yang lebih dalam lagi. Maka oleh Allah pertama laut diciptakan, ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Untuk apa? Untuk mencari makan. Litakulu minhu lahman thoriyya, supaya kamu sekalian makan daging yang segar, yaitu ikan-ikan. Semuanya halal yang ada di laut untuk dimakan oleh manusia. Tapi kalau hanya sekedar dimakan oleh manusia, cukup dan selalu cukup, tidak pernah kurang. Asal mengambilnya tidak diambil dengan menggunakan kerusakan. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar sekali. Bahwa manusia ada yang bisa hidup hanya dengan laut. Walaupun tidak bercocok tanam padi misalkan, tapi mampu menggali laut, bisa mengambil makanan dari laut. Ikan misalkan, ikan dimakan sudah cukup, ada yang dijual untuk beli yang lain. Ini adalah ada di Indonesia. Indonesia yang negara maritim yang luasnya laut lebih luas dibandingkan dengan bumi. Ini maka generasi muda harus mampu memfungsikan alam ini, memfungsikan ciptaan Allah ini yang diberikan kepada umat manusia, karena wilayahnya di Indonesia adalah manusia yang berada di Indonesia. Ini yang sedang dicita-citakan oleh generasi kita. Tapi tolong jangan dirusak. Ambil kekayaan yang ada, tapi jangan dirusak. Sebab kalau mengambil kekayaan yang ada dalam laut, tidak merusaknya, maka akan tidak pernah habis. Kalau kita ambil ikan-ikan yang besar-besar, jangan kemudian sarang ikannya, misalkan karangnya dirusak. Nah, kalau sudah demikian, maka akan kerusakan ini yang merasakan pertama adalah manusia. Para siswa yang berbahagia, wa tahtariju minhu khilyatan talbasunaha, dan di dalam laut itu juga ada perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh manusia. Sumber daya masih banyak sekali di dalam manusia, di dalam laut itu.
sumber daya minyak, sumber daya mineral, ada pertambangan, ada emas dan sebagainya yang tampak itu kita diperlihatkan oleh Allah untuk mengambil hanya sekedar perhiasan. Perhiasan yang sering yang pernah kita baca ada lu'lu' wal marjan. Lu'lu' wal marjan itu apa? Mutiara, mutiara dan marjan. Marjan itu adalah batu perhiasan yang ada di dalam laut. Para siswa yang berbahagia itu adalah laut dangkal. Kemudian watarul fulka mawakhiru fihi, dan Allah memperlihatkan bahtera yang berlayar di atasnya. Walitabtaghu min fadlihi, dan mereka mencari karunia min fadlihi wala'allakum tashkurun. Waalaikumsalam. Itu ada ibu mau berangkat sekolah. Maaf ya, terjeda sebentar. Watarul fulka mawakhiru fihi, dan kalian melihat bahtera atau kapal mawakhiru yang berlayar fihi, di atasnya atau di atasnya. Kalau diartikan di dalamnya tidak. Ya ada laut kapal yang berlayar di dalamnya, ada laut kapal selam misalkan. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian mencari karunia-Nya. Karunia Allah yang diberikan kepada manusia dengan menggunakan misalkan teknologi perkapalan umpamanya, itu sangat memberikan dan sangat menjanjikan dan kekayaan luar biasa jika kita mampu menggunakan teknologi menciptakan kapal. Misalkan ada kapal yang harganya triliunan, kapal layar misalkan, kapal pesiar misalkan. Biasanya orang menggunakan keindahan Allah yang diciptakan kadang lebih banyak digunakan bukan untuk tadabbur alam, bukan untuk angan-angan mengingat Allah setelah melihat alam, tapi kadang sering diselewengkan untuk berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kapal layar misalkan, kapal pesiar misalkan, di dalamnya sering terjadi kemaksiatan yang ada, bukan tadabbur, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang berbahagia, ayat ini diakhiri dengan wala'allakum tashkurun, agar kalian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang berbahagia, tadi saya sampaikan, setelah kita tadabbur alam, alamnya adalah alam kelautan, mari dipergunakan laut ini agar laut ini menjadi kenikmatan bagi kita, agar laut ini kita fungsikan untuk menambah keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain adalah dalam rangka diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya kepada kita semuanya. Siapa yang mampu untuk menikmati alam ini dan siapa yang akan merasakan alam ini, tentu ulil albab, orang yang mau memfikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala melalui alam ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur dengan ucapan, tapi juga hendaknya syukur itu tidak hanya dilakukan dengan ucapan, tapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Para siswa yang berbahagia, ada perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala
Ada isyarat-isyarat, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, ini statoktum, jika kamu sekalian mampu, antam fudu, untuk menembus, min aqtaris samawati, dari berbagai arah langit, wal ardi, dan bumi, famfudu, maka tembuslah. La tamfuduna illa bisultan, tidak mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Di sini ada yang menafsirkan ayat ini bisultan adalah dengan kekuatan, maksudnya adalah dengan teknologi. Allah sudah memberikan isyarat. Walaupun Allah hanya memberikan ilmu yang sedikit kepada umat manusia, kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, dengan ilmu yang diberikan kepada manusia adalah bagikan kita mencelupkan jari di tengah laut, kemudian kita angkat jari itu, ada setetes air yang muncul di ujung jari, itu adalah ilmu Allah yang diberikan kepada umat manusia. Sedangkan ilmu Allah mana? Ilmu Allah adalah sebanyak laut yang ada di sana. Para siswa yang berbahagia, ini diberikan isyarat oleh Allah. Wahai manusia, wahai jin dan manusia, jika kamu mampu menembus bumi, menembus langit, silakan. Tapi kamu tidak akan mampu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, dengan teknologi. Manusia sudah dikasih akal oleh Allah supaya menciptakan teknologi. Maka manusia mampu menembus langit. Dengan tadi yang depan saya katakan, mampu membuat pesawat, mampu membuat radio, mampu membuat TV, mampu membuat HP, dan seterusnya. Itu langit. Kemudian tembuslah bumi. Di dalam bumi ada kekayaan yang luar biasa. Di dalam bumi pun itu ada laut yang oleh Allah berikan, yang oleh generasi panitia yang mengadakan CMB ini ada angan-angan untuk melestarikan laut Indonesia, untuk mengeksploitasi dan tidak merusak laut Indonesia sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama-sama, yang harus dijaga bersama-sama. Sebab kalau kita merusaknya, yang menerima yang pertama kali adalah manusia. Para siswa yang berbahagia, maka jangan kita rusak laut ini. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Akibat apa? Akibat ulah tangan-tangan manusia. Kalau ini terjadi, maka liyudhiqahum ba'dalladzi la'allahum yarji'un. Liyudhiqahum, supaya Allah merasakan kepada manusia ba'dalladzi amilu, sebagian yang melakukan atau berbuat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali untuk tidak berbuat kerusakan. Jangan dirusak. Ternyata bukan manusia yang memerintahkan untuk tidak merusak alam ini, akan tetapi Allah sudah memerintahkan. Kalau ada kata jangan dirusak, maka merusaknya akan mengakibatkan bencana bagi umat manusia. Para siswa yang berbahagia, laut merupakan salah satu bentuk ciptaan Allah. Eksistensi laut amatlah penting bagi kehidupan umat manusia. Dari laut manusia dapat mengenal berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Tentu ada yang dapat dikonsumsi dan ada pula yang tidak.
Manusia pun mengenal jenis perhiasan yang berasal dari makhluk. Kerang misalkan yang ada di dalam laut yang kita kenal dengan mutiara. Atau tadi saya sampaikan ada marjan misalkan. Selain itu laut pula berfungsi sebagai mata pencaharian manusia. Ada yang jadi nelayan. Dengan adanya perkapalan misalkan, baik untuk bisnis kargo, perniagaan maupun sarana transportasi. Allah menjelaskan keberadaan itu di dalam Al-Quran. Mau cari bukti mana lagi? Kalau Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita alhamdulillah diberi hidayah untuk bisa menikmatinya, untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa memfungsikan alam ini. Maka marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat berarti berterima kasih dan memuji kepada yang memberi kenikmatan itu. Karena yang memberi kenikmatan adalah Allah, maka kita bersyukur nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti orang yang berterima kasih kepadanya dengan memujinya atas nikmat yang telah diterimanya. Syukur harus dilakukan dengan 3 hal misalkan. Ada diucapkan dengan lisan dengan mengatakan alhamdulillah. Hati misalkan dirasakan dan agak anggota badan yang melaksanakan syukur itu. Orang yang bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diterima, maka ia harus mengakui kenikmatan itu dalam hatinya. Kemudian lisannya mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Dan anggota badannya tergerak untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberikan sebagian kenikmatan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Ada syukur secara jasmaniah, ada syukur secara rohaniah. Lisan kita berucap alhamdulillah. Maknanya apa? Mengucap alhamdulillah itu bahwa yang terpuji itu hanya Allah, sebab Allah lah yang mengadakan sesuatu. Kalau kamu memuji, kalau kita memuji, misalkan anak itu baik, orang itu baik, dan seterusnya, pujian ini tidak boleh melebihi memujinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah itu sajalah yang terpuji. Kalau orang misalkan bermimpi ingin menjadi pejabat agar dipuji oleh sesama manusia, tidak ada fungsinya pejabat itu. Ya. Kalau hanya ingin dipuji oleh manusia, kalau Allah sudah memuji, maka kita akan terpuji oleh manusia. Tapi yang paling terpuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditanamkan di dalam hati, sehingga dalam hati itu akan menggerakkan jasmani kita sebagai orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang kita miliki kita investasikan agar orang lain mendapat ikut merasakan. Kita investasikan untuk sedekah, kita investasikan untuk membiayai sesuatu, kita investasikan untuk yang lain dan seterusnya yang berfungsi bagi sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa yang berbahagia, barangkali itu yang bisa disampaikan, maka marilah saya berterima kasih diberi kesempatan ini. Ada kesimpulan berkata Al-Hasan Al-Bahri, merenungkan dan ingat kepada Allah selama 1 jam adalah lebih baik daripada berdiri sholat selama semalam. Ingat, saya ulangi.
merenungkan dan ingat kepada Allah selama 1 jam, berpikir kepada Allah selama 1 jam adalah lebih baik dari berdiri sholat semalam suntuk. Renungan adalah ibarat cermin yang menampakkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu dan keburukan-keburukan. Berkata Ibnu Abbas, 2 rakaat pendek penuh dengan renungan adalah lebih baik dari bersolat semalam suntuk dengan hati yang lupa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup yang usianya panjang itu yang bagaimana? Yang banyak merenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenung tentang ciptaan Allah, berpikir tentang ciptaan Allah, sehingga satu-satunya Tuhan adalah kesimpulan satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau misalkan sholat 1 malam kemudian tanpa renungan kepada Allah, itu lebih baik sholat 2 rakaat dengan renungan kepada Allah. Maka umurnya panjang itu maksudnya adalah umur yang dipergunakan oleh kita untuk merenungi kenikmatan-kenikmatan Allah dan kita lahirkan, kita amalkan dalam kehidupan nyata ini. Para siswa yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan memang itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.